Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa lagi di dalam doa yang menakjubkan. Karena doa itulah salah satu sarana, yaitu kita berbicara kepada Tuhan. Doa itulah salah satunya kita bisa membuka hati kita, mengeluarkan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita bercerita, kita kemudian memuji Tuhan, dan kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada keluhan-keluhan, persoalan-persoalan yang mengganjal di dalam hati kita, yang tidak bisa kita ceritakan kepada teman kita, yang dia bisa juga membongkar kepada yang lain. Justru kalau kita datang kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan mengambil semua masalah kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Sebab itu hari-hari seperti ini, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa-doa baik pagi maupun malam. Selain itu tentunya kita harus belajar untuk tetap tunduk dan taat di dalam firman Allah. Karena itulah yang menyelamatkan, itulah yang membawa kita menuju kepada jalan yang penuh dengan harapan dan janji daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita, berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami saat ini, dimanapun mereka berada. Kiranya tangan-Mu memberkati, tangan-Mu menyertai, tangan-Mu Tuhan melindungi, memagari kami dari si jahat, dari kuasa kegelapan, orang-orang yang berbuat jahat, dari bencana, sakit, penyakit. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu memberkati kami, membawa kami kepada jalan-jalan kebenaran, jalan yang terang, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan, masalah, persoalan, tantangan yang kami hadapi, baik dalam keluarga, pekerjaan, studi, maupun teman hidup, bahkan yang lainnya, karena kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberkati, Engkau memulihkan, membuka jalan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sakit supaya Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Tema hari ini berkata, yaitu hati yang terang akan menuju kepada jalan yang terang. Saudara, kalau jalan kita di depan gelap, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun ada berkat kiri kanan, kita tidak melihatnya. Yang kita cuma lihat gelap dan kita jatuh, tersandung. Tetapi kalau jalan itu terang, kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan. Itu namanya berkat rohani. Itu bisa kita lihat bahkan bencana di depan kita. Apa yang di depan kita, jurang pun kita bisa melihatnya. Sebab itu hari ini biar hati kita menjadi terang kembali supaya jalan kita terang. Bagaimana supaya terang? Kita lihat dulu, yaitu Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Kita baca satu persatu ayatnya. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Inilah salah satu poin bahwa supaya hati kita terang, yaitu mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan. Mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ingat saudara, supaya hati kita terang adalah mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan. Apa itu mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita ingin melakukan firman Allah. Kalau kita melakukan firman Allah, pasti kita tidak melakukan kejahatan. Bahkan kita membencinya. Sebab itu saudara, kalau ada kita melihat sesuatu yang kita cintai, pasti juga ada sesuatu yang kita tidak sukai. Kalau ada makanan yang kita favoritkan, pasti ada yang juga tidak favorit, saudara. Kalau ada sesuatu hukum yang kita senangi, pasti ada hukum yang tidak kita sukai. Maka kita menyukai yang memang disukai Tuhan, dan kita tidak menyukai apa yang tidak disukai Tuhan. Itulah mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan. Supaya apa? Karena Tuhan memelihara nyawa kita. Tuhan memberkati kita, melindungi kita, saudara. Kita lihat terus ayatnya. Terang sudah terbit bagi orang benar. Itulah ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita membenci kejahatan, karena Tuhan itu melepaskan kita dari tangan orang fasik. Kemudian terang itu terbit bagi orang benar. Terbit di mana? Dan sukacita bagi orang-orang
yang tulus hatinya. Jadi terang itu terbit, saudara, di hati kita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Luar biasa. Dan kalau ada terang, pasti ada sukacita. Saudara, kalau ada terang, ya terbit atas hidupnya dia sukacita bagi orang yang tulus hatinya. Jadi saudara, kita harus yakin kalau kita mengasihi Tuhan dengan tulus, maka saudara, kita membenci kejahatan. Disitulah terang percaya di hati kita, sehingga kita punya sukacita, dan ketulusan itu tetap ada dalam hidup kita. Karena sedikit sekali di zaman sekarang orang yang tulus hatinya. Semua orang itu penuh dengan motivasi. Kalau di zaman dahulu murid-murid Yesus 12 itu, saudara, satu yang punya motivasi yang buruk, yaitu Yudas Iskariot. Yang lainnya punya motivasi tulus. Namun di zaman sekarang itu mungkin berbeda. Bisa-bisa hasilnya 50-50. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa di zaman akhir, pada akhir waktu seperti ini, orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau mencintai diri sendiri, hamba uang. Kenapa? Karena kesukaran terjadi di zaman akhir. Nah, itulah kemudian ketulusan sudah hilang. Karena dia hamba uang, semua bisa dibeli dengan uang. Saudara, semua bisa dibeli karena egonya nomor satu. Sehingga kebenaran tidak ada. Nah, kita lihat ayat yang ke-12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Itulah saudara, kalau hati kita ini terang, jalan di depan kita itu menjadi terang. Dan kemudian kita bersukacita karena Tuhan. Dan kita mengucap syukur karena Dia membebaskan kita. Melepaskan kita dari tangan-tangan orang jahat. Bahkan Dia memelihara nyawa kita. Sehingga boleh dikatakan masa depan kita, jalan ke depan kita terang ketika hati kita terang. Ketika hati kita gelap, jalan di depan gelap, saudara. Ketika kalau hati kita terang-terang itu ada orang sukacita. Makanya saudara, kalau lihat tiba-tiba kalau ada lampu atau listrik dipadamkan di satu kota, maka kesedihan, semua orang mengeluh, tidak bisa masak, tidak bisa nonton TV, tidak bisa ini, tidak bisa itu, saudara. Tetapi ketika lampu itu, listrik itu nyala kembali, orang bersorak-sorak, wah, saudara, walaupun dia orang besar, orang dewasa, kadang-kadang dia juga bersuka cita. Itulah spontanitas. Sehingga ketika Tuhan Yesus, yaitu memberitahu kepada kita bahwa Dialah terang dunia, supaya kita mulai berjalan dan percaya kepada terang itu selama ada. Dan ketika Tuhan menjadikan alam semesta, ketika masih gelap, maka roh Allah melayang-layang. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Dan terang itu dipisahkan dan memisahkan dari yang gelap. Ketika terang itu ada pada hati kita, maka yang gelap pasti minggir, saudara. Kalau terang itu percaya, gelap itu pasti minggir, saudara. Pasti, gak usah disuruh minggir, ya pasti minggir sendiri. Sebab itu hari ini, biarlah firman itu menerangi hati kita. Kasihlah Tuhan Allahmu, cintailah Dia, dan bencilah kejahatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami, memelihara nyawa kami, menjauhkan kami dari musuh-musuh kami, yaitu orang-orang yang fasik. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami hari ini Tuhan, boleh terang itu terbit di dalam hati kami, dan sukacita ada di dalam hati kami yang tulus. Biar Tuhan kami boleh memuji-muji Tuhan. Biar kami bersyukur, kami melihat jalan kami ke depan itu terang. Bahkan semua lawan kami, semua persoalan yang kami hadapin, kami yakin Tuhan bahwa itu akan minggir sendiri di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika terang itu ada, maka gelap otomatis akan menyingkir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, masalah persoalan tantangan. Kiranya Tuhan memberkati, memelihara, memberikan damai sejahtera, memulihkan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Percayalah hari ini, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, dan kau yang sakit, tumpangan tanganmu bagian sakit. Percayalah apapun sakitnya. Jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, jikalau engkau percaya selama terang itu ada, maka kamu berjalan di dalam terang, dan tidak ada mustahil bagi orang percaya. Tuhan memelihara nyawa kita. Tuhan
menjauhkan kita, melindungi kita dari orang-orang fasik yang ingin menjatuhkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.